Halo semua, senang sekali jumpa lagi di Nyambung with Dina Praptaraharja. Hari ini edisi ke-18 dan saya ditemani oleh co-host saya Nadila Amani. Hey Nadila, apa kabar? Alhamdulillah aku baik Ibu Dina. Abis ketemu Ibu Dina juga minggu Ya, lalu. Ibu Dina dan keluarga baik. Aku dan keluarga alhamdulillah baik Ibu. baik, puji Tuhan, baik-baik saja semuanya. Cuman ya, maaf ya minggu ini kita jadinya agak mundur nih kita on air-nya. Saya rekaman di hari yang tidak biasa karena kemarin Sabtu dan Minggu lagi ada tugas lain ya, jadi nggak sempat rekaman. Iya Ibu, sedih aku Ibu. Biasanya malam minggu aku ditemenin Ibu Dina, tapi kemarin aku bingung Ibu mau ngapain. Jadi ya udah nggak apa-apa. Yang penting minggu aku diawali dengan diskusi sama Bu Dina. Ya. Kita hari ini pakai bahasa Indonesia ya. Iya Ibu. Berarti kita ngomongin perihal dalam negeri Ibu ya? Ya. Saya kira topik kali ini paling penting untuk diketahui antar kita sesama bangsa Indonesia. Kita akan bicara soal nasib para pengemudi online ya, yang antar orang, antar barang, antar makanan, dan menyediakan macam-macam jasa lain-lain lah buat kita, terutama saat COVID ini jadi penting sekali ya kehadiran mereka. Jadi tema kita hari ini adalah Digital Labor Platform. Jadi yuk kita merapat untuk membahas dua aspek dari nasib para pengemudi online ini. Kebetulan saya bersama tim peneliti di Sinergi Policies sedang menggali sejumlah hal terkait nasib para pengemudi online dan digital labor platform ini. Tapi hari ini menurut Nadila, kita angkat dua aspek saja, karena ada hal yang sangat penting diketahui dulu lah sebelum kita belajar lebih jauh, mendalami lebih jauh soal isu ini. Emang kamu mau tanya apa, Nat? Oke, jadi aku ini dulu ya Bu ya, seperti biasa, biar tahu konteksnya nih Bu Dina, biar aku dan para pendengar tahu konteksnya. Jadi kan selama ini kita selalu diberitahu bahwa kegiatan misalnya para driver, mitra driver itu pekerjaannya kan dibilang akan menambah lapangan pekerjaan di Indonesia ya Ibu ya. Terutama seperti bilang, oh ini bisnis model baru nih, mitra driver gini-gini. Bahkan banyak orang yang berhenti pekerjaannya waktu itu untuk jadi mitra driver Ibu, karena dianggap, wah pekerjaan ini tuh kita bisa bebas, terus pendapatannya lebih banyak nih. Nah sebenarnya mitra driver itu nasibnya masih baikkah Ibu, terutama di COVID, masa-masa pandemi COVID ini, Bu Dina? Mungkin itu dulu ya, Bu Dina ya. Oke. No problem. Oke, kalau gitu kita bahas nasib para driver online ini, apakah menjanjikan atau tidak sebenarnya hidupnya mereka ya. Bisa untuk penghidupan keluarga jangka panjang atau sebenarnya ya biasa-biasa aja lah sebenarnya ya. Bisa juga dikatakan kurang bisa diandalkan. Tapi sebelum kita bahas lebih jauh, terima kasih dulu untuk para subscriber kita yang tiap hari makin lama makin tambah. You mean so much to us, bikin semangat deh kalau lihat tiap minggu jumlah subscribernya nambah terus dan ada aja yang sharing, komen, dan kasih like. Thank you so much. Nah, oke, sekarang kita masuk ke topik yang ditanya Nadila. Jadi kalau ditanya soal apakah para driver online ini bisa diandalkan atau tidak pekerjaannya, saya mau pilah dulu dari asumsi ukuran bisa diandalkan tidaknya itu apa gitu. Saya lihat misalnya pertama dari aspek upahnya memadai atau tidak untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar mereka, dan yang kedua apakah si pengemudi ini dengan bekerja sehari-hari seperti itu mereka dibawa ke tempat yang lebih baik daripada ketika waktu dia awal mulai bekerja, atau sebenarnya ya mau setahun, 2 tahun, 10 tahun ya akan begitu-begitu saja gitu. Jadi dalam pembahasan seperti ini kita jangan lupa bahwa si kegiatan pekerjaan driver online ini sebenarnya bagian dari satu tren yang luas dan makin berkembang terus sejak tahun 2000-an lah ya, kira-kira ya, akhir tahun 1900 sampai 1990 sampai 2000-an.
sejalan dengan makin meluasnya penggunaan internet, telepon, komputer, smartphone, maka makin bertambah juga jenis pekerjaan yang diwadahi oleh digital teknologi. Jadi kita pernah dengar dulu tahun-tahun 2000 itu ada istilah industri call center. Nadila masih pernah dengar kan? Yang orang-orangnya, waktu itu saya di Amerika, jadi lucu ketika kita telepon mau pasang komputer misalnya gitu kan, kita telepon call centernya mau tanya tentang gimana cara install, yang jawab kok orang India semua gitu. Dengan logat Indianya yang sangat kental gitu kan. Jadi itu pertama kali ya generasi awalnya itu. Jadi ada industri call center, kemudian berkembang jadi customer support, ada sales juga dijalankan dengan cara berbasis digital, after sales juga. Jadi kalau ada barang yang rusak atau perlu di maintenance, dia sediakan jasanya lewat itu, atau business processing secara umum lah, itu dikelola perusahaan-perusahaan besar sekelas Fortune 500 itu melakukan outsourcing, pekerjaan-pekerjaan seperti itu diserahkan ke call center atau business processing itu. Jadi alih-alih dia rekrut orang ditaruh di perusahaannya, dia melakukan subkontrak saja ya, outsourcing saja ke orang-orang tersebut. Dan India sebagai negara Asia berkembang pesat ya perekonomiannya karena jasa layanan itu juga, dan terkenal ya sampai sekarang dia memang spesialisasinya di sana. Jadi sejak saat itu kita kenal ada kelompok masyarakat di tingkat global yang dikenal sebagai freelancers. Mereka kerja paruh waktu di sejumlah industri yang umum, mungkin Nadila juga keluarganya banyak yang kerja di sektor entertainment gitu ya. Jadi mereka juga sistem kerjanya berbasis jangka pendek ya, sekali selesai nanti besok ada job berikutnya lagi gitu, tidak perlu stay di satu tempat. Kemudian sektor kesehatan juga mereka ada penyewaan peralatan medis misalnya gitu. Kalau sektor film juga membuat film, kemudian peralatan syuting itu juga ada yang menyewakan kayak gitu. Bahkan untuk sektor engineering ya, desain arsitektur, desain interior itu juga dijalankan berbasis wadah platform tadi, wadah digital tadi. Jadi kegiatan ekonomi berbasis digital ini, berbasis online ini makin meluas. Dan perkembangan yang paling terakhir itu yang e-commerce ya. Jadi produk-produk konsumen itu bisa diperoleh dengan mudah. Kita tinggal browsing, cari, beli gitu ya. Lalu ya satu ini pengemudi online yang kita bicarakan. Jadi sistem bekerja berwadah digital ini punya nama khusus, namanya gig economy. Jadi gig itu artinya beda dengan bekerja katanya. Jadi bukan job. Jadi kalau orang bekerja di sektor gig, mereka bukanlah menyediakan job, karena gig itu sebenarnya makna bahasa Inggrisnya adalah platform atau panggung. Jadi bilangnya bukan bekerja tapi manggung katanya Nat. Jadi maksudnya manggung tuh kerjanya bukan terus menerus pada satu orang gitu, tapi ada batas waktu tertentu di mana dia bekerja untuk satu jenis pekerjaan tertentu atau orang tertentu atau perusahaan tertentu, dan yang melekat di situ asumsinya karena ini platform ya, wadah manggung gitu. Jadi harusnya bukan karena keterpaksaan, tapi karena satu kesepakatan, ada kemitraan atau partnership, atau kalau di Australia itu sebutnya independent kontraktor, para pekerja-pekerja ini gitu. Jadi studi yang ada sejauh ini mengatakan bahwa mereka bukan pencari kerja, tetapi gigger. Itu background sedikit soal gigger. Jadi kalau gigger itu istilah yang dipakai lah ya. Jadi termasuk para pengemudi online ini sebenarnya mereka kita sebutnya gigger ya, bukan pencari pekerja pada umumnya. Oke, berarti seperti yang tadi Bu Dina bilang, gigger itu adalah yang bekerja dalam waktu terbatas atau tertentu dan sesuai kesepakatan itu ya Bu ya. Intinya adalah sesuai kesepakatan dan dengan batas waktunya itu ya Bu ya. Berarti itu sebenarnya sama aja kayak freelance ya Bu ya? Kalau
ILO atau lembaga perburuhan internasional ya mengklasifikasikan atau menempatkan gig ekonomi ini dalam satu wadah yang sama ya dengan yang disebut, mungkin pernah dengar lagi satu istilah lagi namanya crowd work. Nah, sama, mereka sama-sama digital platform ekonomi, jadi ekonomi yang berbasis wadah digital gitu. Dan crowd work itu lebih bedanya tipis sih sebenarnya dengan gig itu. Sama-sama freelancer, sama-sama sering disebut self-employed ya, bekerja sendiri, basisnya perintah. Hanya saja orang-orang yang bekerja di situ biasanya punya keterampilan tambahan gitu, keterampilan khusus. Dan mereka melakukan menggunakan platform itu, menggunakan wadah itu untuk bidding ya, untuk dapat proyek gitu. Jadi kamu nggak akan mungkin dapat pekerjaan tertentu kecuali kamu ikut dalam proses tender. Nah itu tendernya tuh ada macam-macam, tuh bisa tender dari harga termurah, misalnya kita mau set harga termurah, kita ikut di platform itu, nanti kita bisa dapat job itu. Ya nggak tahu misalnya desain rumah atau apa tadi yang saya sebutkan soal pekerjaan lainnya lah ya, sewa-sewa misalnya. Atau ada yang berbasis memang kualitas. Jadi kalau pencari mitranya ini menghendaki kualitas tertentu, maka dia perlu melewati satu proses rating ya untuk kemudian nanti secara aplikasi muncul tuh ratingnya, yang ratingnya paling atas akan muncul duluan gitu. Atau siapa yang kasih offer duluan gitu, itu akan muncul. Atau yang kualitasnya memang terbagus gitu, itu ada juga bisa diatur lewat aplikasi. Jadi crowd work sama gig ekonomi itu pada dasarnya prinsipnya sama, mereka lewat wadah digital tadi. Jadi sama-sama prinsipnya freelance ya, yang tadi bahasanya Nadila juga kerja freelance. Oke, balik lagi berarti ke pertanyaan aku yang awal, Bu Dina. Apakah model pekerjaan ini tuh sebenarnya masih bisa mendukung di masa pandemi ini, Bu Dina? Oh iya. Sebagai sumber pendapatan menurut saya bisa. Tapi karena sektor ini masih baby, masih infant gitu ya, masih baru saja berkembang si gig-nya ya, terutama si yang pekerja pengemudi online ini. Jadi belum utuh sebenarnya kekhasannya, regulasinya. Tidak semua di sektor gig ini memadai untuk dijadikan mata pencaharian. Jadi saya membedakan di sini antara mau dijadikan sumber pendapatan bisa, tapi untuk mata pencaharian mungkin terbatas gitu loh. Karena menurut saya tadi yang masuk ke gig ekonomi itu sebenarnya bisa dua jenis ya. Yang punya keterampilan khusus seperti rata-rata orang yang di crowd work itu, atau orang-orang yang memang tanpa keterampilan khusus. Jadi kalau keterampilan khusus tadi yang saya bilang paling enggak ya, kalaupun dia kerja massal gitu di call center, dia kan punya keterampilan dari waktu ke waktu makin canggih itu jawab customer gitu kan, makin canggih melakukan sales. Mungkin walaupun dia nggak pernah ketemu sama kliennya, tapi dia makin tahu caranya meyakinkan klien gitu kan untuk pakai jasanya dia gitu. Itu kan keterampilan. Sabar juga ya Bu ya, kalau ketemu klien yang marah-marah. Betul, itu kan skill ya. Nah itu skill itu, dan itu ada harganya gitu kalau berkembang dari waktu ke waktu. Sementara kalau pengemudi online sebenarnya nggak terlalu kelihatan kan perkembangannya dari waktu ke waktu. Jadi jasanya antar jemput ya udah, sampai barangnya, sampai orangnya selesai gitu kan. Apakah keterampilan yang paling mungkin meningkat ya tahu jalan tikus aja kali ya. Jadi kalau kita punya keterampilan khusus yang meningkat dari waktu ke waktu, pada dasarnya kita akan punya daya tawar lebih terhadap klien kita. Dan karenanya nanti akan bertahan terus nih pekerjaan ini. Makin lama makin dipergunakan, makin meningkat. Contohnya call center itulah. Dulu orang pikir nggak akan bertahan, ternyata sampai hari ini justru semakin meluas gitu digunakan ya. Lebih hemat katanya gitu kan. Nah makanya teman-teman yang bekerja sebagai pengemudi online menurut saya mesti hati-hati. Karena mungkin pernah dengar nggak di belakangan sudah diinformasikan ada sistem artificial intelligence, jadi sistem berbasis robotik ya, yang mulai dimasukkan nih ke wadah
digital itu. Jadi kenapa? Soalnya kalau sistem yang sekarang nih misalnya ya kita sebut aja lah nama-nama aplikator yang ada beredar di Indonesia itu kan juga beroperasi di Asia Tenggara ya, di Malaysia, di Singapura gitu, di Thailand sama lah, providernya itu sama. Problemnya di situ adalah sistem pembayaran pada pada restoran misalnya, atau inilah toko-toko yang kemudian dilayani oleh si pengemudi ini, ternyata makan waktu agak lama gitu, pembayaran baliknya atau reimburse-nya kepada si toko-toko ini. Jadi di situ ada masalah lah ya. Jadi ada komplain gitu dari sejumlah restoran dan toko-toko gitu. Jadi sekarang mulai dikembangkan dengan sistem berbasis artificial intelligence itu, sistemnya bisa lebih cepat, sistem pembayarannya, penjualannya juga katanya lebih besar gitu, karena bisa diolah sedemikian rupa, ada ranking gitu, ranking buat toko-toko dan restoran yang memang terbaik, yang bahkan bisa dikompetisikan katanya, dan bisa diciptakan satu menu gitu. Kalau memang orang ini rajin banget jajan, bisa dibikinkan menu seminggu apa gitu sesuai kemauannya orang ini gitu. Jadi lebih sophisticated ya. Artinya pekerja-pekerja pengemudi online ini suatu saat nanti bisa jadi harus berubah wadah platform. Dan ketika terjadi perubahan wadah platform, belum tentu tingkat upahnya itu mengantar barang atau mengantar orangnya akan sama dengan yang ada sekarang. Dan kecenderungannya itu biasanya lebih rendah. Kalau ada yang lebih baru, dia harus lebih kompetitif kan. Jadi itu yang saya bilang tadi, kalau sebagai sumber penghasilan, mungkin bisa ya sementara gitu tuh sepanjang ada, tapi untuk jangka yang panjang ya harus diantisipasi, akan ada perubahan-perubahan lagi gitu loh. Ini bukan satu hal yang sudah fix, sudah jadi gitu. Bisa harus diantisipasi besok-besok kalau ada perubahan lagi ya kita siap atau enggak, itu sih Nat. Setuju Ibu. Soalnya ini sebenarnya udah lama tapi masih fresh juga kan Ibu di ingatan kita pas waktu awal mulanya ada ojek online. Itu semua taksi demo bilang kenapa nih kok jadi nggak ada yang naik taksi lagi, jadi nggak ada yang naik angkot lagi, jadi nggak ada yang naik semuanya lagi, kayak karena semuanya pindah ke ojek online ini, dan itu nggak menutup kemungkinan bahwa di masa depan ojek online juga harus pindah platform gitu ya Bu Dina ya? Ya harus diantisipasi ya, karena digital platform atau wadah digital ini kan ada rumusnya ya, kalau Nadila pernah dengar istilah algoritmanya ya. Algoritmanya ini yang bisa diutak-utik, dan perbedaan dampak dari algoritma inilah yang menciptakan harga gitu ya untuk si aplikator. Jadi beda sistem, beda rumus, beda cara dia ngitung upahnya ya, atau komisi lah, kalau di sejumlah negara bilangnya bukan upah tapi komisi gitu. Itulah yang akan menentukan kita pakai platform yang mana gitu. Jadi tergantung kan, kalau kamu udah kerja di satu platform, bisa nggak kamu juga menerima konsumen dari platform yang lain itu. Katanya nanti di masa depan seorang pengendara entah mobil atau ojek itu bahkan bisa ikut beberapa platform. Nah, nggak tahu juga nih apakah itu nanti efeknya akan menguntungkan atau justru jadi pusing ya. Bener Ibu. Belum ketahuan soalnya kita sekarang nih. Pas banget lagi Bu Dina ngomongin soal algoritma, karena sebenarnya aku udah mulai bertanya-tanya nih Bu soal algoritma. Jadi sebenarnya konsep gig ekonomi itu kan familiar di Indonesia, sebutannya mitra itu gitu ya Bu. Jadi para mitra ini menganggap kalau misalnya mereka bekerja sebagai mitra, itu kembali lagi ke awal, yaitu bekerja dalam waktu terbatas atau tertentu sesuai dengan kesepakatan. Tapi para mitra pengemudi online di Indonesia itu sering dihadapkan dengan perubahan sistem kerja nih Bu Dina, yang padahal awalnya di kontraknya dikasih tahu sistemnya kayak gini, terus ternyata sistemnya berubah lagi nih, misalnya algoritma tadi Bu. Jadi ordernya itu, mendapatkan order itu sesuai dengan tingkatan-tingkatan performa dari para mitra. Jadi misalnya mitra yang performanya bagus, misalnya sebulan tuh nariknya sehari
lebih dari 10 jam atau lebih dari ada bahkan yang 12 jam itu dia dapat performa tinggi, akhirnya dia dapat order lebih gampang, yang akhirnya juga pasti dapat bonus lebih banyak. Dan orang-orang yang performanya rendah, mungkin yang membuat jadi ojek online itu pekerjaan part-time-nya, itu sambilan lah ya. Sambilannya malah performanya rendah, dapat ordernya susah, Bu Dina. Bahkan itu mereka yang bisa sampai kerja 12 jam, sampai bahkan ada kasus yang 15 jam karena mereka nggak dapat order. Padahal teman-temannya dapat order, tapi entah kenapa di aplikasi dia nggak dapat order. Itu katanya sistem baru yang sangat merugikan. Terus susah dan lamanya ini untuk meningkatkan performa ini tidak dibarengi dengan pemberian jaminan kesehatan dan ketenaga kerjaan, Ibu Dina, karena mereka mitra. Apalagi kerja 12 jam, angin malam gitu kan, Bu Dina, maksudnya masuk angin gitu kan bisa, Bu Dina. Terus dan duduk lama, nahan, duduk lama dan juga. kehujanan, kena panas, itu kan tetap secara fisik ini ya. Naik mobil tuh walaupun dia nggak kena angin, tapi kan tetap saja secara fisik biasanya duduk lama tuh efeknya ke ginjal misalnya gitu kan. Ya itu siapa yang tanggung kan? Betul, Ibu Dina. Terus handphonenya bisa kehujanan juga gitu kan, Bu Dina, kayak itu nggak didukung gitu misalnya. Dan juga yang terakhir itu susah dan lamanya meningkatkan performa. Misalnya dia udah berusaha banget nih untuk meningkatin performanya, itu bisa langsung diputus kerja hanya karena satu kesalahan kecil, misalnya dia lupa pencet apa saat mengambil order, atau komplain pelanggan, Bu Dina. Jadi menurut Bu Dina, ini tuh apakah gig ekonomi itu seperti ini, Bu Dina? Memang benar seperti ini atau bagaimanakah di Indonesia? Jadi gig ekonomi itu definisinya sederhana seperti yang saya bilang tadi. Selama dia pakai wadah berbasis digital, lalu para pengemudi ini kan termasuk kalau dalam gig ekonomi itu saya pengguna juga ya, pengguna dari si platform ini. Jadi diasumsikan si pengemudi ini bisa milih gitu, dia bisa milih wadah, mau pakai wadah yang mana. Jadi pilihannya di situ. Selebihnya masalah tadi, apakah dia punya motor, apakah motornya kredit atau enggak, punya HP atau enggak, HP-nya rusak apa enggak gara-gara kepanasan terus capek atau enggak dia sepanjang hari sampai nungguin order, karena ada yang bilang juga kalau dia stay di satu tempat gitu kan, itu juga bukan meningkatkan kemungkinan dia dapat order kan, justru kurang, justru dia harus sering bergerak. Nah, sering bergerak itu kan ngabisin bensin juga, siapa yang tanggung? Nah, semua komponen ini itu tanggungan si driver. Gitu. Jadi pilihannya gig ekonomi itu cuman ya udah kamu pilih platform yang nggak suka sama platform ini, pindah ke platform lain gitu. Dan kita lihat kan sesama platform ini kompetitif ya. Nah, sebenarnya disinilah perlu hadir negara. Jadi kalau dikomparasi ya Indonesia dengan negara-negara lain, jangankan di dunia lah, se-Asia Tenggara aja sebenarnya kita termasuk yang terbelakang dari segi perlindungan negara pada orang-orang yang bekerja di sektor itu atau manggung di sektor itu tadi ya sebagai giggers. Jadi di Indonesia ini masih ada kebingungan lah ya di level pemerintah sebenarnya definisi yang tepat buat orang-orang yang bekerja di sektor ini itu apa gitu. Apakah mereka mitra seperti kata Nadila tadi? Karena kalau dilihat dari kondisi di sejumlah negara lain, mereka sudah bergeser menjadi lebih realistis ya, menempatkan mereka sebagai hubungan antara majikan dan pekerja. Jadi sifatnya seperti hubungan industrial biasa. Dan yang kedua kan sebenarnya negara ini juga harus memutuskan ya, kalau dia bentuknya kemitraan sekalipun ya, kalau hubungan industrial jelas lah ya efeknya kan, ke perlindungan, ketenaga kerjaan tadi yang cerita nanti sebentar bisa kita bahas. Tapi kalau dia bentuknya kemitraan pun, sebenarnya kan negara harus memutuskan, ini harus kalau mereka menarik dana publik nih dari klien nih, sistem pajaknya berarti gimana dong? Regulasinya seperti apa dong? Harga yang dianggap layak itu
sebagai melindungi konsumen tuh berapa? Kan dia nggak bisa semena-mena juga kan menetapkan harga ini kan charge biaya antar gitu kan. Jangan-jangan charge-nya tinggi tetapi ke pekerjanya rendah gitu kan, dipotong persentasenya tinggi sekali gitu. Kemudian tenaga kerjaannya juga seperti apa? Karena walaupun dia mitra, dia dianggap sebagai setara gitu ya, kan tidak menghilangkan kenyataan bahwa mereka itu sedang melakukan transaksi jasa ya. Jadi soal tenaga kerja yang keluar itu bukan berarti kemudian bukan jadi urusan gitu, bukan jadi urusan si aplikator ya. Karena si aplikator entah itu Grab, Lazada, Shopee atau Gojek misalnya atau yang lain-lain lah, Uber lain-lain itu juga tetap harus berpikir ini orang-orang kerja loh. Mereka yang ketika orang bicara jasa, berarti yang dia keluarkan itu kan labor ya, tenaganya itu. Nah, itu dihitung nggak gitu? Itu kan harus ada regulasinya. Hubungan antara wadah digital ini dengan konsumen kan juga harus diatur. Kan nggak bisa juga semena-mena konsumen bisa diperlakukan tidak adil gitu ya oleh si platform ini gitu. Kalau seandainya dia tadi kamu membahasakannya kan ada komplain gitu ya, ada keluhan dari beli atau klien lah ya dari konsumen gitu. Siapa yang tanggung? Nah, kalau sementara ini kan yang nanggung selalu si pengemudinya kan, nggak peduli apa ininya, dia malah nggak balik ke restorannya gitu kan atau ke tempat barangnya, tapi pertama-tama yang dikenai sanksi dulu si pengemudinya gitu. Nah ini hal-hal seperti ini kan sebenarnya harus diregulasi gitu supaya ada keadilan, ada bisa dikaji gitu ya, feedback dari masyarakat, feedback dari kondisi yang ada di lapangan, si pengemudi pun punya suara harusnya dalam ini. Jadi itulah fungsinya negara hadir, dan kalau di negara lain udah ada, di kita belum cukup ada tuh. Kalau di Inggris sama di Belanda tuh giggers itu dianggap pekerja ya, dianggap employees. Jadi di sana bahkan ditentukan upah minimumnya berapa. Kemudian aturan ketenaga kerjaannya juga khusus ada. Jadi upah kerjanya itu ditentukan seminggu itu berapa gitu. Untuk pengemudi Uber di Belanda juga demikian, ada aturan ketenaga kerjaan khusus buat mereka, juga ada ketentuan khusus soal upah. Di Asia Tenggara misalnya di Malaysia itu lebih dekat sama kita lah ya, tapi jadi lebih dekat dalam arti orang-orang yang bekerja di sektor ini dianggapnya sebagai orang bekerja sendiri gitu. Jadi bukan, atau self-employed ya, jadi bukan employees atau bukan pekerja seperti di Belanda atau di Inggris. Jadi nggak ada upah minimum gitu, nggak ada jaminan sosial, biasanya dipotong upah. Hanya saja kalau di Malaysia itu upahnya lebih tinggi. Apalagi kalau di Singapura, komisinya tuh lebih tinggi lah untuk para pengemudi ini ya. Kalau dipikir-pikir di Asia itu sangat tergantung dari living allowance ya, biaya hidup di satu tempat. Kalau Singapura tinggi ya karena kalau di sana nggak tinggi ya gimana dia bisa hidup gitu. Tapi tetap saja relatif rendah. Jadi yang tadi saya bilang, kalau di tempat lain itu walaupun sudah dianggap sebagai mitra sekalipun, tapi upahnya paling nggak relatif memadai, lebih mendekati ke biaya hidup. Nah, kalau di Indonesia kan enggak gitu. Itu sih Nat. Jadi gambaran lebih lengkapnya soal gig ekonomi ini ya, dan di mana negara mestinya hadir. Setuju Ibu Dina. Jadi kalau misalnya tadi kita lihat, itu benar ya kata Bu Dina, yaitu adalah jadi pekerja di dalam gig ekonomi ini, terlebih di Indonesia, itu kalau misalnya jadi sumber pendapatan kayaknya masih bisa, tapi kalau jadi mata pencaharian kayaknya belum ya Bu, apalagi untuk kalau misalnya punya keluarga banyak dan itu jadi satu-satunya sumber penghasilan gitu ya Bu Dina ya. Iya, kasihan ke fisiknya kan, jadinya mungkin jadi makin jomplang ya, atau timpang ya antara upayanya dia, labornya dia ya, tenaganya tadi, jasa tenaganya yang dia taruh, belum lagi ongkos-ongkos lain macam bensin,
gadget gitu, itu bisa tergerus terus ya. Kalau dia terus dia kejar, karena ada maksimalnya juga kan. Dalam sehari itu bisa terima berapa tuh kan ada maksimalnya juga. Jadi susah lah menurut saya terlalu diandalkan karena situasi makronya tuh masih belum memadai. Betul Ibu Dina. Dan kalau misalnya tadi Ibu Dina bilang perlu negara itu masuk, sebenarnya penting ya Bu, karena perlindungan untuk pengemudi online ini sangat penting karena selain fisik, mental pun juga akan terpengaruh ya Bu Dina ya. Dan kendaraan juga, dan semua sarana-sarana pendukung juga, karena kan itu modalnya dari si driver, HP, kendaraan, semua dari pengemudi. Dan waktu, servis jangan lupa juga. waktu itu kan juga waktu tidak bisa Ibu, kembali. Bener Ibu, kalau sehari kerja 12 jam, ya ampun, kayak ketemu keluarganya dan untuk waktu untuk diri sendiri kan sangat kurang ya Bu ya. Sangat kurang. Ya tadilah orang kerja 12 jam secara emosional dan fisik itu akan sangat beda dengan orang yang bekerja balance ya. Apalagi tanpa merasa tertekan, merasa ada kebebasan, itu efeknya beda lah ke fisik. Artinya generasi yang sedang kita alami saat ini nih ya ada konsekuensi negatifnya juga kalau terus diterpa dengan masalah yang menggerus tadi ya, fisik, menggerus life balance ya, keseimbangan dalam hidup itu. Betul Ibu. Dan selain itu, kalau aku lihat di sosial media pun Ibu, itu tuh ramai larangan demo. Larangan demo yang padahal kita semuanya pada bilang, kita tuh tinggalnya kan di negara demokrasi, harusnya demo tuh boleh-boleh aja lah gitu. Terus jadi tuh rame di sosial media, itu salah satu aplikator, salah satu yang terbesar di Indonesia Ibu, bilang bahwa siapapun yang ikut demo pakai atribut kita, fotoin aja mukanya, nanti kita tindak lanjuti, dan biasanya tuh tindak lanjutinya tuh pasti diberhentikan Ibu Dina. Dan hal-hal seperti ini kayak tadi, jam kerja yang panjang, yang menguras fisik, menguras mental, menguras waktu, terus larangan-larangan yang seperti ini sebenarnya menggambarkan suasana kerja yang eksploitatif ya. Menurut Bu Dina gimana? Iya, saya setuju kalau dikatakan pekerjaan ini eksploitatif ya. Karena setidaknya ada 3 hal. Jadi 4 hal. Jadi bukan bukan sensasional nih ya kita bilangnya, tapi coba kita tilik lagi tadi satu persatu, kita sisir lah. Yang disebut eksploitatif itu apa sih? Pertama kan nggak punya pilihan. Kalau dia, bahkan orang kerja di pabrik aja, yang dulu diperjuangkan sampai ke PBB, kemudian dalam advokasi serikat pekerja, itu kan pada dasarnya berusaha membuat pekerja pabrik itu punya pilihan. Kalau dia memang perlu ke kamar mandi, ya ke kamar mandi gitu kan. Dia memang sakit, dia perlu istirahat sehari, ya jangan dipotong gaji gitu kan. Ini hal-hal yang fundamental ya dalam konsep eksploitasi. Yang pertama itu pengemudi perlu punya pilihan, dan di sini pengemudi tidak punya pilihan selain selalu aktif menyalakan application-nya, terus rajin berkeliling, cari penumpang, cari orderan, atau kalau yang kerjanya kurir barang, berarti dia harus ngantar paket terus. Kalau mau terpenuhi nanti dapat rating tinggi dan dapat bonus gitu. Jadi nggak peduli mau ada hujan, badai, pusing, jalanan rusak, atau mungkin ada kecelakaan atau gangguan lah di jalan gitu ya, application jalan terus gitu, dan waktu jalan terus gitu. Jadi yang dihitung tuh kan hanya total tarikan, terus atau total antaran barang hari itu gitu kan, untuk nantinya mengkalkulasi upah atau komisi yang dibawa pulang. Nah, padahal kalau di sektor formal, saya kasih contoh yang paling ini aja deh, paling setara mungkin seperti orang kerja di pabrik ya. Para pemberi kerja itu kan wajib menyediakan suasana yang kondusif buat para pekerjanya, supaya hasil kerjanya optimal. Jadi disediakan ada kamar mandi, disediakan kursi, peralatannya disiapkan. Bahkan kalau yang bekerja di sektor misalnya jahit atau apa kan, lightingnya ya, lampu-lampunya tuh harus tepat, alat pelindung diri kalau kerja di pabrik gelas atau di pabrik yang membahayakan kesehatan ya, bising gitu suasananya, pabrik
steel misalnya ya, apa namanya steel itu, baja gitu kan, ya dia harus pakai peralatan khusus ya. Nah itu disediakan gitu. Gunanya apa? Untuk kontrol variabel pengganggu. Jadi kalau sudah disediakan semua pekerjaannya nggak optimal ya itu baru ditanggung oleh si pekerja. Nah hal ini kan tidak terjadi pada giggers ini. Jadi kalau di tadi yang giggers yang call center, penyedia jasa online, dia bisa ngatur sendiri gitu kan. Kalau dia nggak nyaman sama kliennya, dia putus hubungan bisa. Nah kalau pekerja pengemudi online ini kan nggak bisa. Dia harus selalu ikut aja, patuh. Itu satu ya, menurut saya dasarnya kenapa akhirnya eksploitatif. Lain kedua, kalau di sektor formal itu dari waktu ke waktu ada peningkatan jenjang karir yang menggambarkan juga tingkat keterampilan yang meningkat atau bahkan keahlian yang meningkat gitu. Si apa namanya penyedia job atau penyedia apa ya tugas yang harus diselesaikan itu biasanya juga menyediakan pelatihan. Kayak petugas call center kan juga dilatih ya. Paling nggak pertama dilatih, kemudian pada pertengahan dilatih kalau ada kasus konsumen tertentu ya dilatih khusus sesuai penugasan yang baru gitu kan. Nadila juga pernah kita meneliti soal ini kan ya call center care center di BPJS Kesehatan misalnya itu petugas-petugasnya latihannya rutin itu kan on regular basis dia dilatih. Nah buat para giggers yang jadi pengemudi online ini ada nggak itu? Nggak ada kan? Artinya orang dikuras saja nih tenaganya, isi hatinya, isi otaknya gitu kan, tanpa diisi lagi, tanpa diberi pelatihan, tanpa ada peningkatan karir. Padahal orang waktu berjalan terus, orang makin lama makin tua ya. Kalau dia tidak meningkat skillnya, tidak meningkat kemampuannya, berarti upahnya juga akan turun. Jadi itu yang saya bilang eksploitatif yang kedua. Ketiga, kalau giggers yang lain, itu nggak pusing kalau waktunya kosong. Justru happy. Karena itu kesempatan buat istirahat, yang katanya tadi buat life balance ya, balance dalam hidup gitu. Mereka bisa mungkin sambil ngurus anak, bisa bisa apalah urusan pribadi dia selesaikan gitu kan. It's a choice gitu, pilihan. Lah kalau pengemudi online pusing dia malah kalau kosong, malah petaka dia. Justru kalau dia kosong lama nggak dapat orderan berarti kinerjanya turun gitu kan. Itu jadi catatan khusus. Jadi apa konsekuensinya? Udah kosong, dia jam kerja justru harus lebih panjang. Artinya tadi urusan fisik, mental dan lain-lain itu makin nomor sekian ya yang dikejar itu. Eksploitasi yang ketiga. Eksploitasi yang keempat, kalau giggers yang lain kan mereka tadi bisa milih ya, bisa milih bahkan bisa menegosiasikan tingkat komisi atau upahnya dia. Kalau pengemudi ini kan nggak bisa. Bahkan dalam konteks yang sekarang, memang dia bisa milih platform ya, bisa milih dia mau pakai aplikator yang mana, tapi kan nggak bisa double. Dia perlu untuk bisa perform baik, dapat bonus, dapat tarikan yang cukup kan dia harus konsisten di satu aplikasi itu. Dan nggak ada pilihan juga buat dia untuk menentukan kalau 1 kilo segini gitu, atau karena 1 kilonya ini berat lagi banjir gitu sehingga mobil saya mogok atau motor saya mogok dalam perjalanan menuju ke sana, nggak ada kompensasi apa-apa kan. Itu. Jadi setidaknya dari 4 hal ini ya Nadila, menurut saya memang nggak bisa disangkal pekerjaan ini masih cenderung eksploitatif daripada memberdayakan orang-orang yang terlibat di dalamnya sih, Nat. Atau Nadila punya pandangan yang lain, ada komentar lain? Betul sih Ibu, aku setuju. Jadi apalagi yang tadi Ibu bilang kalau misalnya kerja lama tersiksa, nggak dapat order juga tersiksa. Jadi kayak kerja tersiksa, nggak kerja juga tersiksa ya Bu ya. Gitu. Apalagi kalau misalnya kayak kurir-kurir yang online, mereka kalau misalnya sakit pun harus kerjakan Bu Dina. Kalau misalnya nggak bisa minta libur karena hari ini nggak enak badan, karena nanti paket-paketnya nggak ada yang nganterin gitu kan Bu Dina, yang harus dia anterin, apalagi 40 paket dalam sehari itu kan, kalau nggak enak badan kerasanya berat banget ya Ibu ya.
berat. Dan kalau di Inggris tadi, kita kembali lagi ke Inggris sama Belanda, dua contoh yang relatif akhirnya bisa memperjuangkan hak-hak orang-orang yang bekerja di sektor ini, walaupun belum tuntas juga sih sebenarnya di mereka. Itu setidaknya kalau ada hal-hal yang tidak mengenakan, orang-orangnya ada di level yang mereka sudah mampu dan sistemnya juga udah ada untuk mengajukan masalahnya ke pengadilan, ke meja hijau. Nah, di Indonesia kan nggak ada gitu loh. Betul. Ikut demo nggak boleh, mekanisme komplain nggak ada gitu kan. Mekanisme komplain pun itu Bu rame tuh di sosmed karena banyak banget pengemudi yang mereka sebenarnya karena kesalahan kecil aja, terus dikomplain sama sama pelanggannya, mereka ajukan banding, dibalasnya via email Ibu aju bandingnya, terus di subjek emailnya jangan dibalas jawaban aju banding. Terus kalau misalnya ya Anda tetap di ban, ya udah tetap gak usah jawab lagi. Gitu ya Bu. Jadi ya memang menurut saya perlu ada gerak cepat ya dari pemerintah ya terkait pengelolaan sektor ini. Jadi kita jangan terbuai dengan pernyataan-pernyataan atau apa ya kita bilang pemeo gitu ya, mengatakan bahwa ini transformasi yang luar biasa menciptakan jutaan lapangan kerja gitu. Berapa lapangan kerja yang diciptakan aja nggak transparan gitu kan sampai hari ini gitu. Berapa juta sih sebenarnya para pengemudi ini gitu kan? Kenapa upahnya segitu sehingga kontribusinya berapa? Itu nggak clear. Jadi tanpa transparansi semacam ini sebenarnya negara itu jangan berlipat tangan saja ya. Kita perlu bergerak lebih cepat karena ini sektor rentan. Menurut saya sektor rentan karena di Indonesia yang kemungkinan masuk ke sektor ini bukanlah orang dengan pendidikan tinggi atau yang punya opsi lah. Dari studi-studi yang ada juga menunjukkan ada sih yang kuliahan, teman Nadila ada juga yang kuliahan gua ngojek ya. Jadi sampingan ya Bu. Jadi sampingan. Kalau jam kuliah sambil itu narik katanya. Sambil narik. Tapi intinya kan karena opsinya terbatas ya. Opsinya itu terbatas sehingga dia ngambil sektor ini. Jadi kalau dari diskusi di tim Sinergi Policies, ya nanti kapan-kapan kalau udah hasilnya studi kita selesai, kita share juga ke teman-teman pendengar Nyambung. Saya diskusi sama Pak Timbul Siregar kan ya, sama Pak Franciscus Joy Adi Sumarta, dua-duanya memang ahli hubungan industrial. Mereka bilang hampir semua regulasi yang selama ini dibahas oleh pemerintah Indonesia terkait sektor ini, ujung-ujungnya itu pada hubungan industrial. Jadi kaitannya misalnya Undang-Undang 13 2003 soal ketenagakerjaan, soal PP 36 2021 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, kemudian soal Undang-Undang 1 1970 misalnya hak atas keselamatan kerja dan kesehatan keselamatan kerja yang sebenarnya berlaku untuk semua pekerja di segala sektor. Perpres 82 2018 tentang jaminan kesehatan nasional atau pentahapan masuk ke jaminan sosial misalnya soal ketenagakerjaan ya, Perpres 109 2013. Bahkan Permenhub ya, Peraturan Menteri Perhubungan, bahwa semua pemberi kerja di sektor perhubungan darat, termasuk yang online, harusnya menyertakan para pengemudinya itu dalam program ketenagakerjaan, jaminan sosial ketenagakerjaan. Itu Inpres 2 nomor 2021, tahun 2021. Permenhub 12 2019 juga menegaskan bahwa perlu ada perlindungan keselamatan buat pengguna sepeda motor yang menggunakan alat itu, transportasinya motor itu untuk kepentingan masyarakat. Nah, masih satu lagi juga soal UMKM, Undang-Undang 20 2018. Semua regulasi ini kalau diperhatikan, kecuali tentang yang UMKM ya, itu dia fokusnya ke hubungan industrial. Jadi artinya sebenarnya pemerintah itu sudah ada feeling ya, si pekerja-pekerja ini rentan untuk terlupakan gitu dalam sistem.
Cuman pertanyaannya mau ditaruh di kategori mana? Karena seperti saya bilang tadi, sebenarnya dia nggak bisa dikatakan sama persis dengan pekerja-pekerja yang ada di pabrik misalnya. Sektor formal pada umumnya dia beda. Nggak bisa dianggap sama juga dengan tadi crowd work atau yang bahkan gig ekonomi yang jenis call center gitu. Beda. Karena dia lebih nggak punya pilihan lagi gitu. Nah, kategori ini yang belum selesai dibahas nih sama pemerintah. Masih terus bertanya lagi kaitannya apa gitu. Jadi kalaupun mau diangkat ini sebagai kemitraan, justru bolongnya lebih banyak menurut saya. Loopholes regulasinya lebih banyak. Nah di situ masih panjang lah ya catatannya kalau kita mau mengangkat para pekerja pengemudi online itu sebagai mitra. Saya kira masih banyak hal yang perlu dipenuhi. Tapi kalau mau lebih didekatkan sebagai pekerja dalam hubungan industrial, sebenarnya kanalnya udah ada. Yang tadi saya sebutkan itu semua menetapkan mereka harusnya dapat perlindungan, harusnya mereka juga bagian yang dijamin oleh negara. Gitu. Tinggal mekanismenya, definisinya harus diperjelas gitu loh di undang-undang itu. Itu aja Nat kayaknya Ibu sih Dina. sejauh ini ya. Setuju Bu, aku setuju. Ini PR untuk pemerintah ya Bu ya, paling besarnya, karena selain rentan dari model bisnis gig ekonomi itu, rentan dari budaya Indonesia juga Bu Dina. Orang-orang Indonesia tuh ada penelitian, tadi aku baca, jadi kenapa para gig workers ini, giggers ini, itu bertahan di pekerjaan yang quote-unquote eksploitatif. Karena mereka budayanya sabar, Ibu Dina. Mereka bersyukur masih kerja. Lalu kalau dilihat beberapa tahun lalu saya nggak kerja, nggak apa-apa saya kerja kayak gini, sekarang yang penting kerja. Gitu ya Bu Dina ya. Jadi orang-orang ini malah harus dilindungin karena bersyukur-bersyukur aja gitu. Yang bersyukur walaupun mereka nggak tahu sebenarnya mereka dieksploitatif gitu ya Bu Dina. Ya, mudah-mudahan pendengar nyambung semua di sini yang mungkin profesinya, tahu saya kan ada yang aktivis, ada yang memang bekerja di kantor-kantor pemerintah, ada juga yang akademisi, itu bisa ya menangkap pesannya jadi lebih gampang. Anda bisa telusuri lebih jauh studi-studi yang ada soal gig ekonomi ini untuk bisa melihat lah ya, apa sih urgensinya kita segera ya mencarikan perlindungan yang lebih buat sektor ini, karena seperti saya bilang tadi, sepertinya sangat tertinggal ini perlindungannya, bahkan cenderung eksploitatif. Kita perlu bergegas mencarikan jalan yang lebih baik buat mereka. Apalagi mereka nggak punya suara ya, kasihan nggak bisa demo juga. Jadi siapa lagi yang bisa bicara selain kita-kita ini, mungkin atas nama mereka. Semoga teman-teman pengemudi online yang juga ikut mendengarkan Nyambung selalu sehat, diberi keberkahan, sabar, tapi ya jangan berhenti juga advokasinya ya, ikutlah bicara juga, sharing pada para peneliti gitu ya, supaya makin hari kita makin paham lah medan pekerjaan Anda tuh seperti apa. Mudah-mudahan jadi bisa lebih baik di masa-masa yang akan datang. Amin Bu Dina. Nah Bu Dina, seperti biasa aku bisa ngobrol panjang banget sama Bu Dina, tapi waktunya sudah habis Ibu Dina. Oke deh. Jadi terima kasih Bu Dina sudah mencerahkan aku hari ini, walaupun bukan di malam minggu, tapi awali minggu dengan Bu Dina. Hari Senin kita tanggal 27 September hari ini ya. Betul. Sudah hampir berakhir Septembernya, tapi nggak apa-apa, berarti bentar lagi tahun baru lagi, Nat. Wah, tidak terasa ya Ibu. Tidak terasa tahun baru 2022. Nah, masih banyak topik-topik nyambung minggu-minggu depan. Sampai ketemu ya semuanya. Jaga kesehatan, jaga prokes. Sampai ketemu lagi. Sampai Ibu Dina. Thank you, Nat. Jangan lupa like podcast ini kalau kalian menikmati diskusinya, komen apabila kalian punya pertanyaan atau pendapat, dan subscribe agar kalian tidak ketinggalan episode Nyambung setiap minggunya.